Tema yang terpilih hari ini sangat keren. Hidup serupa Kristus. Saudara, kalau kita hidup tanpa sasaran, coba dengar pertanyaan saya. Saya sudah pakai hidup tanpa target, hidup tanpa tujuan pasti. Jawab pertanyaan saya, orang itu kira-kira akan jadi apa? Ulangi 3 pertanyaan. Hidup tanpa target, hidup tanpa sasaran, hidup tanpa tujuan. Kira-kira orang itu akan jadi apa? Gagal. Apalagi yang lain coba jawab. Atau gini, tanpa arah. Betul. Saya beri contoh begini ya. Suatu pagi saudara lagi jogging atau jalan pagi, olahraga pagi, terus ketemu saudara, teman baik. Waktu saudara melihat dia lagi berjalan, wajahnya itu kuyu, tahu wajah kuyu ya? Wajahnya itu lecek, wajahnya itu nggak bahagia. Ya namanya teman kan pasti nanya, mau kemana? Terus dia jawab, nggak tahu. Saudara, kan buat apa pada orang seperti itu? Dibiarin? Lalu saya tanya, dibiarin? Tidak, diapakan? Kita harus nolong, dituntun. Berarti orang ini sedang dalam masalah yang berat dan masalah yang besar sekali. Karena pagi-pagi sudah keluar rumah dan sudah di jalan, tapi tidak tahu mau kemana. Nah, tema yang dipilih hari ini untuk kita belajar, hidup serupa Kristus. Inilah satu-satunya target, inilah satu-satunya sasaran, inilah satu-satunya tujuan. Mengapa pencipta alam semesta turun ke bumi menjadi manusia dengan nama Yesus Kristus Tuhan, untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita buka 2 ayat ini lebih dulu. Roma 8 ayat 29. Ayo cepat kita lihat. Roma 8 ayat 39. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saya tanya, kita termasuk dalam semua orang ini atau tidak? Jelas. Kita masuk di dalam semua orang yang sudah dipilihnya dari semula. Setelah Tuhan memilih kita dari semula, mereka juga jadi saudara dan saya juga ditentukannya dari kapan? Ayo, dari kapan baca? Dari waktu itu untuk, ayo baca yang kuat semuanya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, ini tema yang saudara pilih hari ini. Ini target, ini sasaran, ini tujuan yang Tuhan tetapkan. Dengar baik-baik, gereja itu bukan tujuan akhir Tuhan, maaf. Ibadah itu bukan tujuan akhir Tuhan. Sekolah Alkitab, sekolah teologi bukan tujuan akhir. Doa puasa, doa pagi, doa siang, doa malam bukan tujuan akhir. Tapi itu hanya program. Tapi tujuan akhir dan sasaran dan target yang Papa buat untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anak. Supaya ia, yaitu Tuhan Yesus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, bagi saudara yang belum pernah tahu, dari Injil Matius sampai Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus itu disebut, ditulis
anak tunggal Papa. Tapi begitu masuk kitab Roma, sebutannya berubah jadi anak sulung. Ini ada rahasia yang luar biasa. Ayo kita temukan. Apa bedanya anak tunggal dan anak sulung? Ayo. Mengapa dari Matius sampai Kisah Rasul Tuhan Yesus disebut anak tunggal, tapi begitu kitab Roma sampai kitab Wahyu dia disebut anak sulung? Ayo cepat. Ustaz nggak tahu sih bedanya anak tunggal dan anak sulung? Anak tunggal sendirian. Kalau anak sulung, anak tunggal bagaimana? Sendiri. Tapi begitu dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, lahirlah kita. Kenapa jadi sebutannya anak sulung? Karena saudaranya kita. ayo, karena dia punya adik-adik yaitu kita. Maka itu sampai hari ini dalam tradisi orang Timur, menjadi anak sulung itu berat, karena harus dicontoh oleh adik-adiknya. Nah, itulah sebabnya Roma 8:29 Yesus disebut anak sulung, karena kita adik-adiknya, dan adik-adiknya harus serupa kakak sulungnya. Nah, beratus-ratus tahun, mungkin ribu tahun, gereja sangat hafal Roma 8 ayat 28. Gak usah dibuka, hafal tidak? Apa itu? Ayo. Nah, jangan dibuka yang multimedia, jangan tunjukkan. Saya mau ngetes ini kok. Apa itu Roma 8 ayat 28? Ini ayat yang paling banyak dipakai oleh murid-murid Tuhan Yesus, oleh anak-anak Bapa di surga. Kesandung dikit, Tuhan turut bekerja. Kejeduk pintu, Tuhan Yesus turut bekerja. Gigi rontok, Tuhan turut bekerja dalam hidupku. Perusahaan lagi bangkrut, Tuhan turut bekerja dalam hidupku. Kecelakaan, Tuhan turut bekerja dalam hidupku. Betul tidak? Justru itu yang salah. Roma 8:28 tidak boleh dan tidak bisa berdiri sendiri. Bapa di surga turut bekerja. Oke, saya boleh buka ayat 28-nya ya di layar. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam berapa hal? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Semua. Bukan banyak, salah. Ya semua pokoknya. Yang enak, gak enak, yang baik, gak baik. Izinkan saya mengatakan ini. Kita semua di Jemaat Ebenezer Ambungan ini masih berduka karena gembala yang kita kasih Tuhan pakai kepada keluarga, istri, anak-anak semua. Dalam keadaan duka pun Tuhan tetap turut bekerja. Nah, ini bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang. Nah, ini persyaratannya. Jadi tidak otomatis bagi semua anak Tuhan, tidak. Hanya yang mengasihi Bapa di surga dan Tuhan Yesus, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang Bapa ikut buat dalam segala sesuatu yang terjadi di hidup kita? Baru ayat 29, untuk mengerjakan sesuatu supaya kita serupa dengan anak sulungnya, kakak sulung kita. Ini target.
saudara dan saya tidak boleh keluar dari targetnya. Mendengar kata target, pasti kita ingat orang panahan, betul? Masih ingat perlombaan panahan? Harus mana yang apanya? Titik tengahnya itu. Nah, coba bayangkan. Yang mana banyak tidak? Yang ikut perlombaan panahan banyak tidak? Banyak. Tapi belum tentu bisa tepat sasaran. Sasaran hidup kita bukan rajin beribadah, bukan rajin hafal ayat Alkitab, bukan rajin berdoa, bukan rajin puasa, bukan rajin melayani, tetapi selalu ngecek sudah serupa Yesus atau belum. Ini targetnya. Oke, saya minta sebutkan 5 hal saja yang saudara kenal dari hidup Tuhan Yesus. Karakternya apa? 1. Ini paling pintar pasti. Oke, pertanyaannya, dari target kasih, saudara masih melecehkan? Masih. Umur berapa itu? Loh, saya tanya, boleh nggak? Saudara bisa nyebut karakter yang hebat yang pertama kita tahu kasih, betul. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita kalau sebagai anak panah sudah kena targetnya yang bundar di tengah itu, atau masih meleceh? Maka itu saya tanya yang jawab tadi, umur berapa sekarang? Artinya gini ya. Ini kita orang Surabaya, kita di Surabaya. Yang ikuti dari rumah bukan dari Surabaya. Nah, kami tolong chargernya itu pasang. Sudah itu. Oke. Sudah kan? Belum ya? Oh iya, maaf. Nah, ini orang Surabaya. Misalnya tanya, tante, Om ini jadi Kristen sejak kapan? Lupa nih, pokoknya Tugu Pahlawan belum dibangun. Tugu Pahlawan itu dibangun tahun 61. Salah satu insinyurnya, Insinyur Lee, dosen ITS. Rumahnya di daerah Gundi. Ya, Insinyur Lee. Ada kenal nggak Insinyur Lee? Dosen ITS yang gambar itu dan yang bangun. Bayangkan Kristen sejak sebelum tahun 61. Belum mencapai target kasih. Terus kita mau kapan untuk serupa itu? Nah, ini baru 1 dari 5 tadi. Ya, saya beri kemurahan. Mau diterus yang 4 atau enggak? Loh, ngerti gak pertanyaan saya? Nek diterus sampai 4 tadi, kira-kira kita makin dekat atau makin melancong jauh? Maaf. Ngerti gak maksud pertanyaan saya? Udah gak usah, 1 aja cukup. Sudah berapa tahun kita mengenal katanya? Sudah berapa banyak tahun kita menjadi murid Yesus? Dari target yang 1 ini, kasih. Saudara, biarlah tema ini tidak sekedar menjadi tema, tetapi pulang dari pertemuan ibadah hari ini, semua kita harus memaksa diri untuk mencapai target. Jangan tersinggung ya, saya cuma ngomong. Kalau ada yang tersinggung, ya itu orangnya gitu aja sudah. Setuju? Nah, tolong yang sudah umur kepala 6, kepala 7, coba lebih serius dari masih kepala 2. Ngerti gak maksud saya?
Kenapa ya? Kenapa? Dekat apa? Betul sudah dekat belum itu? Sudah dekat betul. Dekat kemana? Ke arah kembang kuning. Jangan marah. Nah, kalau kita menyadari sudah dekat, maaf ya, jangan marah. Orang Surabaya punya kata memperaiga. Masih kata memper. Orang Surabaya bukan lemper ya, memper. Masih ingat kata memper? Mirip aja enggak, nyenggol aja enggak. Mau kapan? Mau kapan? Padahal semua orang yang dipilihnya dari semua. Itu artinya kita dipilih, ya, supaya batasnya kelihatan sejak kita lahir. Maka itu saya katakan tadi, kalau umur kita sudah kepala 6, kepala 7, memper aja belum. Apa mau ngenteni tubuh pahlawan dibangun 3 lagi? Loh, maaf loh. Karena dibangun 1 nggak mirip-mirip kita ini. Saya harap mengerti pertanyaan. Kita tahu sekarang bahwa Bapa di surga turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Hitung angka umur. Kalau usia kita sekarang kepala 6, awas yang kepala 2, kepala 3, itu jangan tolak oleh usia ado, awas kamu begitu. Maaf loh saya ngomong ini. Masih aman belum Pak? Yang mati muda juga banyak. Aman piye mana ini? Loh, betul kan tidak? Maaf loh. Ya toh, kapan kita dipanggilkan kita nggak tahu. Jadi nggak aman juga loh Pak. Yang kepala 2, kepala 3, jangan tersinggung saya ngomong. Nah, kalau kita sekarang ini kepala 6, kepala 7, yang kepala 8 mesti diajak ngomong. Kasihan. Tuhan ampuni saya supaya ada yang tersinggung. Kepala 7 saja. Berarti kalau kita, ya saya sudah kepala 6, hampir kepala 7 saya. Kalau sudah kepala 6, kepala 7, dengan kalimat kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kemarin pagi saya masih di Nabire. Selesai saya kebaktian pelayanan, saya cerita, nah ini saya nggak tahu ini. Saudara, tahun 65, tahun 66, negara Indonesia itu miskinnya parah. Kak, saya sempat makan bulgur. Ada yang ingat? Nah, jadi kalau saudara sudah pernah makan bulgur tahun 60-66, wah kita sudah tua benar. Bulgur itu diimpor dari Amerika. Itu ternyata makanan kuda. Dulu susah sekali. Dan itu kalau mau ngerebus jadi nasi, direndam semalam, besok baru dimasak, langsung mekar gitu. Makanya dikit terus dikasih air, langsung perut ini begah betul. Ada coba sini tahu ada yang pernah makan bulgur, saya itu menangi. Oh nggak ada semua, berarti saya paling tua di sini. Loh serius ini pernah makan bulgur waktu masih. Ada nggak coba? Ibu bapak ada nggak? Oh saya nggak punya teman ya hari ini. Oh di belakang sana ada itu. Oh ada juga di situ. Bayangkan. Nah maksud saya begini loh. Ini pakai nyokoret timer ini loh, materi saya lihat timer ini. Nah kalau tahun 60-an itu pernah makan bulgur, tahun 70-an, tahun 80-an, maksud saya begini. Berarti kita yang sekarang kepala 6, kepala 7 ini sudah banyak peristiwa gak yang enak dan yang gak enak terjadi di hidup kita? Betul?
Nah, jangan cuma ngomong banyak. Kembalikan ke Roma 8:28 tadi. Apakah dari semua peristiwa yang kita alami, Tuhan sudah membawa kita untuk menuju target serupa? Loh, ayo, serupa siapa tadi itu? Kristus. Serupa Tuhan Yesus. Sudah atau belum? Jadi maksudnya begini, kalau umur kita sudah sejauh ini, berarti sudah banyak kejadian. Seharusnya, tolong jawab, kita makin mendekati target atau tidak? Seharusnya. Lo jawab dong. Seharusnya. Maka itu kita perlu jujur pada diri kita sendiri. Dari target itu, titik tengah yang harus kita panahkan hidup kita ke sasaran itu, kira-kira masih melenceng jauh atau sudah makin dekat? Nah, yang kepala 2, kepala 3, siapkan juga diri kalian untuk makin hari makin dekat kepada target dan sasaran itu. Ternyata setelah Roma 8:29, jadi mulai hari ini kalau saudara menghafalkan Roma 8:28, maka saudara dan saya harus makin serius. Aku sudah makin serupa dia atau belum? Nah, kalau saudara nggak setuju khotbah ini, jangan salahkan saya, salahkan Pak Gosal karena dia milih. Ya toh, kan saya nggak milih, saya cuma nuruti saja. Maaf, tapi jangan proyek Pak Gosal, nggak apa-apa. Ini baik buat kita semua. Ternyata di surat Yohanes, kita buka 1 Yohanes 3 ayat 2. Berubah. Tidak lagi serupa, tidak lagi memper atau mirip. Lihat ini, saudara-saudaraku yang kekasih, senang gak disebut saudara-saudara yang kekasih? Saudaranya siapa? Loh, saudaranya siapa? Saudaranya Yesus. Dia kakak sulung kita, kita adik-adiknya. Sekarang kita adalah siapa? Ayo baca. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Jangan dulu, karena ada mentahnya lagi. Tetapi Belum nyata. lo baca cepetan. Tetapi Belum nyata. ya itu. Jadi mentah lagi enggak? Loh, saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Senang kok? Enggak. Karena masih mentah. Ngerti kata mentah? Kenapa mentah? Coba baca. Tetapi atau begini, supaya kita gampang membayangkan kata mentah. Karena beda nggak kalau kita pakai kata karena ayo cepetan, belum nyata apa keadaan kita nanti. Nah, ini pertentangan yang aneh. Padahal kalimat kedua jelas sekarang. Kata sekarang itu apa? Ya sekarang. Kita adalah anak-anak Bapa di surga. Lah kok mentah? Tapi belum nyata. Karena belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu. Tahu apa? Ayo baca, tahu bahwa apabila siapa? Kristus ngapain? Menyatakan dirinya, maka kita akan benar. Maka kita akan menjadi sama seperti Dia. Stop. Tadi Roma 8:29 apa? Ayo maksud lupa. Kita ditentukan untuk menjadi serupa. Nah, pelan-pelan. Apa bedanya serupa dan sama seperti? Beda tidak? Beda. Maka itu dengarkan. Jangan tersinggung.
Kristen sejak Tugu Pahlawan belum jadi. Memper aja belum. Kapan sama sepertinya? Ngerti? Masa perlu Tugu Pahlawan dibangun 3 lagi? Ngerti nggak ilustrasi? Ini kesedihan Bapa di surga. Gereja banyak, sekolah Alkitab, sekolah teologi banyak, pelayanan gak habis-habis, doa luar biasa. Tapi kalau serupa saja belum, apalagi sama seperti. Saya ulangi, ini masalah yang terbesar dalam hati Bapa di surga. Kapan? Supaya ia anaknya itu. Oh, 1 ayat 2. Saya mbak ini keluar lagi ya. Kita akan menjadi sama seperti dia. Terus sebab, ayo baca, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saya ingin tanya kepada saudara yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Tapi beli sendiri. Loh ya supaya cocok toh. Kalau saya kasih kan belum tentu cocok. Loh. Jadi mau kepengen dapat pertanyaan nggak? Nah, saya tanya begini. Ini penting sekali. Apa yang kita perlukan dari kita lahir baru dibaptis. Nah, kita harus ingat kapan, tahun berapa saudara dibaptis. Saya masih ingat. Saya dibaptis bulan Oktober tahun 71. Tanggalnya saya lupa. Ya, saya lahir baru tanggal 20 Agustus tahun 70 di Gelora 10 November. Ya, Gelora Pancasila, maaf, saya masih ingat. Nah, saudara yang dibaptis tahun berapa? Dari baptisan pertama itu sampai menuju serupa. Setelah serupa sampai sama seperti Yesus. Nah, ini pertanyaannya. Itu harus ada apa? Saya suka begini, suka ngerti kok ya. Proses. Nah, itu dapat hadiah, beli sendiri. Proses. Oke. Mendengar kata proses langsung mikir apa? Makan enak? Dapat hadiah? Ayo jawab. Ayo, yang belakang-belakang yang atas coba jawab. Mendengar kata proses langsung mikir apa? Masalah, betul, nggak enak. Mikir apa lagi? Apa? Nggak dengar. Uang. Lo apa saya nggak dengar? Tolong sampaikan dong, yang depan-depan tuh. Mendengar kata proses sama lagi tadi? Nggak ada suara di situ, tolong. Apa? Kesulitan, apa lagi? Sakit, betul. Ditipu orang, betul. Dikhianati, ya disalahkan. Nah, jadi yang sudah kepala 6, kepala 7, memper aja belum. Berarti penyebabnya kita tidak mau proses. Cepetan, kita nggak mau di proses. Oke. Apa lawan katanya proses? Instan. Apa? Instan. Satu-satu dulu. Apa lawan katanya proses? Instan. Instan. Salah. Dalam bahasa Alkitab, jangan pakai bahasa apa itu? Ilmu pengetahuan. Anugerah. Bukan. Mujizat. Lawan kata
Jadi yang disebut murid Yesus tidak boleh mengharapkan mujizat. Kok nggak amin? Nah, nanti ketahuan suka mujizat sih. Betul, mujizat itu instan. Saya mau buktikannya. Ya, kira-kira 10 tahun terakhir sudah hampir nggak ada lagi. Siapa masih ingat KKR Kesembuhan Ilahi yang diadakan tahun-tahun yang dulu, baik bantuan lokal maupun bantuan luar negeri? Terus KKR Kesembuhan Ilahi, KKR Kesembuhan Ilahi. Tolong jawab pertanyaan saya. Yang lebih banyak terima mujizat kesembuhan langsung di situ, yang sudah percaya Yesus atau yang belum? Nah, itu jawabannya. Anak-anak Tuhan tidak boleh minta disembuhkan instan di KKR kesembuhan itu. Ya kok gak amin? Amin. Telat. Harusnya amin. Jadi kalau sedang sakit, jangan panggil pendeta untuk minta didoakan. Ya kok amin? Nikmati dulu. Sungguh terima kasih Tuhan, aku sedang dibentuk untuk menjadi serupa dengan kakak sulung itu. Maka itu mengapa Tuhan Yesus memberi perintah begini kepada orang yang membenci kita, disuruh racun atau suruh berkati? Cukup tenang itu. Nah, itu hukum Kristus. Doakan orang yang menganiaya kamu. Aneh sekali. Kalau sedang lapar, beri makan. Kalau sedang mau beri minum, itu hukum Kristus. Supaya saudara dan saya menikmati proses itu. Saya beri contoh, pertanyaan. Suatu kali saudara lagi berdiri nunggu seseorang atau nunggu bemo atau nunggu angkot. Tiba-tiba ada orang lewat di depan saudara. Gak kenal. Toto nolak anjing lu. Saya tanya, marah tidak? Lu gak mau proses itu. Loh, gini ya, sebetulnya gak usah proses. Kalau saudara masih marah ketika ada orang bilang anjing lu, saya tanya, anjingnya sendiri disebut anjing lu, apa reaksinya? Loh, saya tanya cepetan. Yang anjing beneran itu loh, anjing lu, apa reaksinya? Lah, bukan anjing marah. Goblok. Betul? Itu pertanyaan ayo. Jadi seharusnya kalau ada orang berkata anjing lu, sudah senyum, anjingnya yang mana? Ini proses paling gampang loh. Kok gak lulus-lulus? Betul? Sungguh? Awas besok praktek gak lulus. Apa tadi? Kamu sampaikan ada suara bagus itu. Apa Pak Ai? Bapak yang ngomong. Apa? Bukan masih musik cek. Apa tadi? Awas. Awas lu. Awas apa? Awas lu. Terus kamu ya. Saudara, perhatikan ini. Saya mau beri contoh. Mana yang betul dari dua kata ini? Disakiti atau menyakiti? Apa? KB apa? Sama KB. Wih, pinter ya. Betul. Saudara dan saya tidak akan bisa disakiti dan menyakiti
Kalau hati ini sudah diproses, sungguh saya buktikan. Apa? Apa sih ngomong apa itu? Serius, ini orang-orang ngambengan ini ya, berarti orang ngambengan. Apa itu? Tadi ngomong apa itu? Mati. Bukan sih, bukan, enggak dengar aku. Apa? Oh mati loh, enggak mati. Cuma diproses kok mati. Kalau kita diproses mati, Tuhan rugi, mati kabeh lah ini. Maaf ya, dengerin. Kalau hati kita tidak ada sakit, maka kita nggak akan bisa disakiti dan nggak akan bisa menyakiti. Saya buktikan, contohnya gampang. Saya pernah berapa kali, nggak sering, ya, di salah satu jari saya ini ada luka, tapi saya nggak tahu, memang nggak kerasa kok, kena apa juga nggak tahu. Nah, rasa sakit itu ketahuan ketika saya diajak makan soto Pak Saidi di depan situ. Terus Pak Sadi ya, terus meres jeruk. Nah, begitu ada luka yang mata saja nggak lihat, ngerti nggak maksudnya? Langsung merasa perih. Nah, yang salah jeruknya atau lukanya? Ayo jawab, yang salah lukanya atau jeruknya? Nah, ada yang goblok, jeruknya dibanting. Jangan tertawa, seringkali kita begitu. Nah, pertanyaan berikut, kalau di jari-jari kita nggak ada luka, meres jeruk pecel 1 kilo, rasa sakit nggak? Nggak pegel. Lo betul nggak? Ngerti? Jadi kalau masih ada yang bisa disakiti hatinya, yang salah bukan jeruknya. Siapa yang salah? Orang yang hatinya masih sakit. Apa? Ngomong apa itu? Tolong sampaikan. Apa itu? Saya tak arangin dulu. Apa tadi? Oh, tergantung orangnya, bukan tergantung hatinya. Saudara, ini ilustrasi kecil, tapi kita harus bertobat. Setuju? Jadi kalau kita masih bisa tersinggung, masih bisa disakiti, masih bisa kecewa, bukan orang itu yang salah, kitanya yang belum mau diproses. Ini contoh kecil tapi dampaknya besar. Betul tidak? Suami istri, dengar ya, suami istri yang masih rajin gegeran, ada nggak? Ada? Banyak? Salah, bukan ada. Berarti 2 orang itu masih penuh luka di hati. Nah, terus bagaimana supaya menang? Kolose 3 ayat 3, kalimat pertama saja. Jadi saudara, jangan sampai proses itu kita lewati. Kita tahu sekarang bahwa Bapa di surga turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, supaya kita jadi apa? Serupa Kristus dan akhirnya sama seperti Yesus. Itu proses. Ayo, Kolose 3 ayat 3, kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati. Stop. Ayo, kata kamu ganti nama kita masing-masing. Yang lupa buka KTP-mu, coba jenengmu, apa sih? Udah, semuanya. Tidak boleh ada yang diam kecuali yang bisu. Apa sih? Jadi gini, sebab
Daniel Alexander telah mati. Namanya masing-masing ya. Yang kencang supaya setan juga dengar. 1, 2, 3. Sebab telah mati. Betul? Nah, saya mau buktikan sudah mati atau belum. Sudah, tunggu dulu, belum selesai Pak. Sudah. Awas, kalau saya tunjukkan bukti ini jerak masih begitu berarti belum mati. Suatu hari, misalnya, saudara berjalan dengan teman. Nah, perjalanan itu sebelum sampai ke tujuan, saudara harus mampir ke rumah duka. Nah, ada teman yang orang tuanya meninggal, peti jenazah belum ditutup. Nah, tapi teman saudara ini nggak kenal yang meninggal siapa. Tapi karena dia barengan saudara, nggak mau dia ikut ke rumah duka. Maaf, kebetulan yang meninggal ini wajahnya orang itu jelek sekali. Sejak masih hidup memang dia jelek, maaf. Nah, udah sampai ke rumah duka. Wajar bukan kalau kita harus datang ke dekat peti untuk memberi rasa ikut empati, betul? Nah, begitu saudara maju dan teman ini ikut, dia kaget, lihat orang kok jelek benar. Terus ngomong, ampun, orang jelek sekali. Dan orang masih gulang. Tiba-tiba dari dalam peti itu dia ngetahin temannya. Lalu saya tanya, perlu dikubur nggak orang kayak begini? Lu sebentar dia mau perlu dikubur nggak? Kenapa nggak perlu dikubur? Mati kok. Belum diproses. Kenapa nggak perlu dikubur? Cepetan. Belum selesai diproses. Masih hidup, maka itu bisa Tersinggung. Lu kan tersinggung, dong jeleknya, terus gimana? Teplok gitu. Jemaat Indonesia itu lucu-lucu aja. Saudara, kita sambil tertawa, tapi seringkali kita gagal di sana. Inilah bentuk proses yang paling sederhana. Masih tersinggung. Berarti kalau Kolose 3 ayat 3 berkata, siapa tadi telah mati? Saya. Aku ngomong, aku telah mati. Tandanya cuma satu. Apa? Cepetan. Tidak tersinggung. Maka itu anjing lu. Jawabnya yang mana? Yang mana? Lupa lagi. Betul? Jadi ini proses gampang. Jangan mikir yang jauh-jauh. Misalnya diuji seperti Yusuf, diuji seperti Ayub, aduan. Itu berat-berat banget. Dengan tersinggung saja. Maka kalau saudara masih bisa tersinggung, berarti belum mati. Celakanya berarti setengah mati. Loh, karena masih ke gereja kan setengah mati namanya. Kalau sudah mati nggak tersinggung. Maka itu suami istri yang masih bisa saling menyinggung dan tersinggung, saling menyakiti dan disakiti, berarti kita belum mati. Mau mati? Apa jawabnya tadi? Apa jawabnya? Enggak. Bisa harapmu, enggak. Tanpa mati kita nggak akan sampai ke proses. Jadi mulai hari ini pasanglah iklan, singgunglah aku. Loh, kan begitu prosesnya. Setuju? Loh, oh, ada nggak mau? Oh, Tuhan dengar Tuhan amat. Siap, singgunglah aku. Maka kita akan cepat menjadi sama seperti Yesus. Teman-teman buat diri sendiri. Oke. Nah, karena sudah ada tulisan firman Tuhan berakhir. Turun. Ya udah. Oke, sekarang sesi kedua.
Sesi kedua, maaf ya, saya ingin berbagi untuk keluarga Pak Gembala. Kita buka ayat ini, Ibrani 11 ayat 37 mulai. Ibrani 11 ayat 37. Mereka dilempari batu oleh Bapa, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Jangan anggap mereka ini orang berdosa. Bukan. Mereka ini tokoh-tokoh iman yang tercatat di kitab Ibrani ayat 38. Dunia ini baca tidak layak bagi mereka. Pertanyakan, kalau begitu mereka layaknya di mana? Di surga. Luar biasa. Terus mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Wih, mereka seperti itu penderitaannya. Terus 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Stop dulu ayat 39. Kepada keluarga Bapak Gembala, kepada semua pendoa, saya tahu selama Pak Gembala sakit, yang doa itu gak putus-putus. Betul tidak? Mengimani ada kesembuhan, mengimani. Berarti ayat 39 terjadi gak dengan jemaat Ebenezer? Betul tidak? Mereka semua, kita semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan, kesembuhan Bapak Gembala. Sekalipun iman kita telah memberi kepada kita suatu kesaksian yang baik. Ketika Pak Gembala dibawa ke rumah sakit, ada usaha. Saya dapat berita dari anak saya, Pak Teguh dibawa dalam keadaan koma. Kita berdoa, Tuhan beri kemudahan. Enggak ada meragukan iman kita. Tapi toh akhirnya Tuhan panggil. Saudara, tahun 70-an Roh Kudus itu memberi saya 2 kalimat, dan itu yang saya pakai untuk menolong banyak orang. Tolong catatnya, siapapun kita yang di rumah juga. Suatu saat nanti, siapapun kita, siapapun, mau presiden, mau raja, mau pejabat, mau orang kaya, orang miskin, orang sederhana, orang muda, orang tua, siapapun kita, tolong simpan 2 kalimat. Kita pasti akan kehilangan sesuatu, dan kita pasti akan kehilangan seseorang. Betul atau salah? Itu namanya kehidupan. Catat dan simpan 2 kalimat ini di hidup kita, supaya kalau tiba waktunya entah kapan, apa yang kita miliki barang berharga hilang, kita nggak akan kecewa lagi karena sudah punya persiapan. Bahwa yang namanya hidup di dunia gak ada yang kekal, pasti aku akan kehilangan sesuatu. Dan suatu saat nanti aku akan kehilangan orang-orang yang kukasih. Betul? Begitulah keluarga Pak Teguh. Itulah itu. Ayat 40. Apakah mereka langsung habis? Tidak. Nah, lihat. Sebab Tuhan telah apa? Menyediakan sesuatu yang lebih baik
bagi kita. Nah, ini firman yang luar biasa. Jadi buat saudara dan saya yang masih hidup, Bapa di surga sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Titik koma. Sebab tanpa kita, mereka, stop dulu. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang hebat mulai ayat 37 tadi, yang imannya luar biasa, yang mengembara, yang mengalami siksaan, mengalami penderitaan, mengalami macam-macam, termasuk Pak Teguh. Tanpa kita, semua orang yang kita kasih dan sudah dipanggil pulang tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Di antara semua ayat-ayat dalam Alkitab, saya belum pernah menemukan sehebat Ibrani 11 ini tentang orang-orang hebat dalam hidupnya yang harus pulang duluan sebelum kita. Nah, pasal 11 kitab Ibrani habis di ayat 40. Lalu nyambung Ibrani 12 ayat 1. Nah, saudara, karena ini surat, ya, surat kepada orang-orang Ibrani di perantauan. Jadi, kalau saudara baca surat-surat Paulus, jangan dipisahkan karena angka pasal. Enggak, itu nyambung, itu surat. Kenapa dibagi-bagi dengan pasal? Ya, itu para bapak-bapak gereja, mereka menentukan, kita nggak tahu urusannya, supaya mempermudahkan kita mencari. Kalau tidak, lama kita cari, dia lalu berapa, yang mau berapa, ngerti ya? Nah, jadi sekarang kita bacanya nyambung. Kalau ayat 40 tadi dikatakan tanpa kita, mereka yang sudah mendahului kita tidak akan sampai kepada kesempurnaan. Terus ayat 1 pasal 12, karena. Tahu nggak kata karena? Artinya apa? Sambungan dari kalimat sebelumnya. Karena kita yang masih hidup di dunia sekarang ini mempunyai banyak saksi. Nah, saya ganti kata saksi karena ini bicara pertandingan. Coba saya teruskan dulu. Bagaikan awan, saksi-saksi itu bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Nah, ada kata berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita ikut bangga dengan pertandingan bulu tangkis Singapore Open 2 hari yang lalu. Indonesia juara umum. Wah, saya ikut senang juga. Ada perlombaan. Nah, kalau begitu saya ganti. Karena kita mempunyai banyak supporter. Apa itu supporter? Pendukung. Harus itu. Siapa supporter kita? Ternyata termasuk Pak Teguh, Musa, Abraham, Daud, Paulus, dan semua orang yang sudah meninggal. Mereka itu supporter. Nah, saya cepat-cepat untuk mengerti Ibrani 11 dan 12 ini, saya pakai ilustrasi dan sebetulnya begitu. Siapa pernah tahu pertandingan lari estafet? Ingat gak estafet? Yang pegang
dan tongkat itu masih ada. Saudara perhatikan. Oh, firman Tuhan berakhir yo. Sebentar lagi ya, sabar. Saudara dengar. Estafet itu lebih dari satu orang. Siapa yang pernah ikut itu? Berapa orang? Yang berapa? Satu regu itu berapa orang? Oke ya? 4, 5. Berapa? 4 ya? Oke, dengar. Nah, kita nggak tahu Pak Teguh itu di regu yang berapa besar. Nah, begitu Pak Teguh sudah dipanggil pulang, maka tongkat estafet ada kepada keluarga dan jemaat Indonesia. Amin. Dan kita nggak tahu setelah dari Pak Teguh dan kita pegang siapa di depan kita. Maka itu estafet ini akan nyambung terus sampai semua kita nanti jumpa Tuhan secara pribadi. Tepuk tangan, ini luar biasa. Ini hebat. Karena itu keluarga Pak Teguh memang sedih. Apalagi secara logika beruntun dari mama, lalu saudara sepupu, lalu Pak Teguh, berat. Tapi ingat firman ini. Nah, kalau masih ada di antara kita, termasuk mengikuti di rumah, mendengar, mengalami, ada orang yang kita kasih yang beriman, sudah yakin sembuh, yakin doa puasa sudah, tapi toh tetap dipanggil pulang. Jangan kecewa. Iman itu tidak gagal karena ada yang meneruskan, yaitu kita. Nah, untuk melihat kebenaran ini, saudara nanti pulang sempatkan waktu. Dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, hampir semua kitab itu ada 27 kitab. Selalu ada kata penutup atau kata terakhir di setiap surat itu. Saudara coba buka nanti ya di rumah karena waktu. Kalau enggak timernya saya dimarahin nanti. Hanya kitab Kisah Para Rasul yang tidak ada kata penutup. Saya pertama mengetahui itu, saya bertanya, Papa kenapa ini kok gak ada penutupnya? Tiba-tiba selesai. Waktu Paulus di kota Roma dalam penginjilan, waktu saya bertanya itu, Roh Kudus menjawab, saya terkejut. Kisah Rasul tidak akan pernah bisa ditutup sebelum seluruh manusia di dunia mendengar Injil Kerajaan itu. Saudara dan saya yang menulis pasal-pasal berikutnya. Kita nggak tahu Pak Teguh nulis sudah berapa pasal selama jadi hamba Tuhan. Maka itu kalau kita semua sudah tahu targetnya menjadi apa tadi? Serupa Yesus, lalu proses berlanjut, akhirnya kita sama seperti Yesus. Maka saudara dan saya harus menulis Kisah Para Rasul. Entah sekarang sudah di pasal keberapa juta ini sejak zaman itu. Kalian nggak hidup seperti ini. Jadi orang yang sudah mendahului kita nggak selesai karena kita meneruskan. Mereka itu dari supporter. Ayo jangan lemah kamu, ayo semangat kamu, ayo tinggal satu langkah lagi. Mereka berkata sebab tanpa kami yang sudah mendahului kamu itu nggak sampai pada kesempurnaan. Nah, syaratnya cuma satu. Marilah kita ngapain? Ayo baca. Itu saja. Marilah kita. Loh. Oh, nggak ngomong begini. Itu dia, ayo. Makanya saya potong-potong jangan apa. Ampuni multimedia. Ayo, maaf. Marilah kita menanggalkan semua beban. Ayo, apa? Semua beban. Semua beban dan dosa yang begitu
semua kita pernah melihat pertandingan atletik. Tahu ya atletiknya? Di gelanggang olahraga. Ada nggak orang atletik lari? Wih, pakai hak tinggi, kalung gede, jam tangan, anting-anting. Wih, itu mode show tahu. Ngerti ilustrasi ini? Kalau perlombaan atletik, ojo polos dogo, ibu polos jadi. Seringan mungkin bajunya, betul? Sepatunya juga supaya larinya itu cepat. Nah, ayo kita jujur. Dosa apa yang masih merintangi kita? Tak kandani. Yang paling berat itu dosa tersinggung. Betul? Bayangkan, lagi lari, wih, lemune, apa kon? Maaf, jangan marah saya ngomongin. Loh, pelari ini pelari apa? Diomongin kok tersinggung, terus marahin sama dia ngomong. Loh, saudara tertawa, seringkali juga gitu, tahu? Maka itu bertobat hari ini. Amin. Jadi relakan Pak Teguh. Kita meneruskan panggilan yang belum selesai. Semua kita. Sekarang tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya. Saya selesai semua. Ya wis, pakai ngomong. Selesai. Saya nggak akan ngomong lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Siap jadi pelaku firman? Siap diproses? Jangan mendelik kalau diproses. Lompok. Awas begitu. Kalau ada yang proses, tambah lagi yuk, tambah lagi. Enggak ambil. Betul? Waduh, bukan aduh Pak, tambah lagi. Siap? Haleluya. Maka kita akan cepat serupa Yesus dan persis seperti Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Pak Bosan.